大家好，欢迎回来10分钟汉语 10 minutes Chinese 10 menit bahasa Mandarin。今天我们学习 HSK 2级第9课注释。Hari ini kita belajar HSK 2 ya, melanjutkan bab 9. Kalau yang video sebelumnya kita ada membahas keyword atau teks bacaan. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama membahas catatan penting yang perlu kita pelajari di bab ini. 来，我们上课吧。注释一 catatan yang pertama ada 结果补语 kata pelengkap penunjuk hasil. Jadi beberapa kata kerja atau kata sifat bisa juga diletakkan setelah kata kerja untuk menambahkan dan menjelaskan hasil dari tindakan. Nah, inilah yang disebut dengan kata pelengkap penunjuk hasil. Contohnya kita lihat ya. Yang kalimat pertama, 我看见你的女朋友了。我看见你的女朋友了。Artinya, saya melihat pacar kamu. Di dalam kalimat ini ada kata kerjanya yaitu kan. Dari kan, kata kerja ini, dia menghasilkan sesuatu. Jian, ya artinya kelihatan. Ya, jadi dari hasil kata kerja kan melihat menghasilkan jian kelihatan. Nah, jian ini sebagai 结果补语. Kemudian contoh yang kedua, 我听懂今天的汉语课了。我听懂今天的汉语课了。Saya mengerti pelajaran Mandarin hari ini. Dari kalimat ini ada ting sebagai kata kerja yang artinya mendengar. Kemudian dari mendengar ini ada hasilnya. Toong. Toong artinya mengerti. Ya, jadi dia mengerti dengan cara apa? Dengan cara mendengar. Nah, toong ini adalah kata sifat yang menjadi 结果补语. Contoh yang ketiga. 我做好饭了。我做好饭了。Saya sudah selesai memasak. Nah, di dalam kalimat ini, 做 ya di sini membuat, artinya kan dia sebagai kata kerja yang ada hasilnya hao, selesai atau baik, ya selesai dengan baik. Di dalam kalimat ini, 做 sebagai kata kerja, kemudian hao menjadi hasilnya, hasil dari yang dibuat atau dikerjakannya. Sama juga dengan contoh kalimat keempat. 大卫找到工作了。大卫找到工作了。David sudah menemukan pekerjaan. Di dalam kalimat ini, 找 mencari sebagai kata kerja kan. Kemudian hasil dari mencari ini adalah mendapatkan atau tao. Ya, tao yang artinya mendapatkan. Jadi dengan dari 找 mencari ada hasilnya tao. Tao inilah yang menjadi 结果补语 atau pelengkap penunjuk hasil. Kemudian jika kalimat ini ingin dibuat menjadi bentuk kalimat negatif, depannya tinggal ditambahkan mei atau 没有. Contohnya, 我没有看见你的女朋友。我没有看见你的女朋友。没有nya ini disimpan di depan kata kerja kan. Saya tidak melihat pacar kamu. Nah, perlu diingat di dalam bentuk kalimat negatif, le di akhir kalimat gak boleh ada lagi. Ya, contoh kalimat kedua. 我没听懂他说的话。我没听懂他说的话。Saya gak ngerti apa yang dibicarakan oleh dia. Yang ketiga, 我没做完考试题。我没做完考试题。Saya nggak selesai mengerjakan soal ujian. Nah, sekali lagi ditekankan ya, bentuk kalimat negatifnya hanya tinggal menambahkan mei atau 没有 di depan kata kerjanya. Kemudian di akhir kalimat tidak boleh ditambahkan le. Untuk bentuk kalimat pertanyaannya gimana nih? Nah, jadi untuk membentuk kalimat tanya biasanya di akhir kalimat boleh ditambahkan le. Contohnya, 你看见
我的女朋友了没有? Nah, kalau tadi bentuk kalimat negatif, 没有-nya disimpan di depan kata kerja ya. Tetapi jika dia menjadi bentuk kalimat pertanyaan, 没有-nya disimpan di akhir kalimat. 你看见我的女朋友了没有? Le ini boleh ada, boleh enggak ya. Yang penting 没有-nya menjadi pertanyaan disimpan di akhir kalimat. Apakah kamu melihat pacar saya? Atau 你听懂他说的话没有? 你听懂他说的话没有? Apakah kamu mengerti apa yang diucapkan oleh dia? Atau 你做完考试题了没有? 你做完考试题了没有? Kamu selesai mengerjakan soal ujian enggak? Nah, jadi le ini opsional ya, jadi boleh ada, boleh enggak. 注释2, catatan yang kedua ada kata preposisi 从. Kata preposisi 从 mengarah pada permulaan suatu periode waktu, jarak, proses, atau urutan kejadian. Nah, biasanya digunakan bersamaan dengan 到, biasanya ya. Nah, contoh kalimatnya. 从北京到上海要坐几个小时的飞机. Dari Beijing sampai ke Shanghai harus naik pesawat yang berapa jam? 从老人到孩子都喜欢吃苹果. Dari orang tua sampai anak kecil semuanya suka makan apel. 从下个星期一开始上班. Nah, di sini 到 sampai yang bi-nya itu nggak diisi lagi. Kenapa? Karena bebas ya. Kalau misalnya saya mau bilang 从下个星期一到下个星期五开始上班 juga boleh. Jadi 到 kemudian yang B-nya itu boleh diisi sampai kapanpun. Ya, jadi dari hari Senin mulai masuk kerja. Nah, inilah contoh kalimat yang menggunakan 从, kata preposisi 从. Dari kapan sampai kapan? Dari mana sampai mana? 注释3, catatan yang ketiga, ti. Ti ini digunakan untuk mengindikasikan urutan dan biasanya diikuti oleh angka bilangan untuk menunjukkan urutan. Ya, urutan keberapa? Misalnya, 第一本书, buku yang pertama. 第二个工作, pekerjaan yang kedua. 第一次跳舞, pertama kali menari. Ya, jadi ti itu menunjukkan urutan. Di belakangnya angkanya. Ke-1, ke-2, ke-3, atau keberapa. OK， 今天的 HSK 2级第9课的注释也已经讲完了，希望你们都能学会。Semoga kalian semua bisa ya. Dan kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. 谢谢大家，不要忘记给我们点赞，订阅我们的频道。我们下次再见，拜拜。